Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semua lagi berkah. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sahabat channel Sudangur TV yang dirahmati Allah, ada 7 keutamaan membaca Al-Fatihah, surah agung yang bisa obati penyakit. Ada beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Setiap umat Islam yang membacanya secara rutin akan mendapatkan pahala kebaikan. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini menjadi surah pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab atau induk kitab karena merupakan induk dari seluruh isi surat dalam Al-Quran. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surah ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya dan permulaan bacaan dalam solat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surah ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Ibnu Jarir mengatakan, orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan yang mengikutinya, sebagaimana imam dalam suatu masjid dengan istilah UMM. Tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin Al-Mahali dan As-Suyuti disebutkan sebuah hadis sahih pada Imam Tirmidzi yang dinilai sahih olehnya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani dan Al-Quranul Azim. Surah Al-Fatihah disebut pula solat karena surah ini merupakan syarat di dalam solat. Surah Al-Fatihah dinamakan pula Syifa, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu, yaitu Fathul Kitab. Surat Al-Fatihah merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi solat yakni Al-Fatihah antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, surat yang paling agung. Orang yang membaca Al-Fatihah akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi jika ia membacanya dibarengi dengan niat tulus dan ikhlas. Selain niat yang ikhlas, kita juga harus mengamalkan setiap makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Abu Sa'id bin Al-Mu'ala berkata, dulu aku pernah solat, lalu Nabi Muhammad SAW memanggilku. Namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku solat. Beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Kemudian beliau bersabda,
maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku. Tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, surah terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dibandingkan surat yang lain. Kelebihan ini diketahui dari beberapa hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membacanya, baik setiap hari atau pada saat-saat tertentu. Dalam surah Al-Fatihah mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam Islam maupun dalam hubungan yang sifatnya muamalah. Di antaranya meliputi tentang tauhid, sunnah, adab berdoa, keimanan terhadap perkara gaib dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah ku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surah di dalam Al-Quran? Bacalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai engkau menyelesaikannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, Al-Fatihah adalah Asbabul Mathani. Surah Al-Fatihah merupakan surat Asbabul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azima, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Berdasarkan penafsiran Al-Hafiz, ia menyebut ada perbedaan dalam makna Al-Mathani. Dikatakan Al-Mathani karena surah Al-Fatihah diulang pada setiap rakaat. Meski demikian, ada pula yang mengatakan disebut Al-Mathani karena memuji kepada Allah Ta'ala. Alasan lain karena Al-Fatihah bisa dikhususkan untuk suatu umat, di mana tidak diturunkan pada umat sebelumnya. Yang keempat, keagungan Al-Fatihah melebihi Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang merupai keagungan Ummul Quran, Al-Fatihah. Dialah Asbabul Mathani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. Yang kelima, surah yang wajib dibaca ketika solat. Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika solat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap sah solat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, pintu langit dibuka ketika diturunkan Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas, lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surat tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Yang ketujuh, sebagai doa penyembuh penyakit ruqyah.
sebagai doa penyembuh penyakit, yakni ruqyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan, tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, "Tetua kampung kami sedang sakit, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah?" Lalu salah seorang di antara kami bangkit. Sebelumnya ia belum memiliki pengalaman mengobati. Ia lalu membacakan bacaan ruqyah padanya hingga tetua kampung tersebut sembuh. Sebagai hadiah ia diberikan 30 kambing dan kami juga dijamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, "Kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah?" Dia menjawab, "Saya tidak mengobatinya kecuali dengan bacaan ruqyah surat Al-Fatihah." Kami sarankan padanya agar tidak menceritakan hal ini atau nanti kita tanyakan saja masalah ini kepada Rasulullah. Tatkala kami tiba di Madinah, kami menyampaikan hal itu kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu, bagi-bagikanlah hadiahnya." Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi menjelaskan pada hadis tersebut terdapat penegasan bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu sarana ruqyah, sehingga dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang tersengat hewan berbisa, orang sakit, dan semua orang yang merasakan keluhan tertentu. Dalam hadis ini terdapat penegasan tentang bolehnya mengambil upah dengan bacaan Al-Fatihah dan doa-doa zikir. Hadis ini juga menegaskan bahwasanya hal itu halal dan tidak ada unsur kemakruhannya sama sekali. Demikian pula hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel Sidangur TV, itulah 7 keutamaan membaca Al-Fatihah, surat agung yang bisa obati penyakit, obati segala penyakit. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.